Soal mundurnya di Iya, betul. BEI, di Roto JK dan kawan-kawannya yang banyak itu, apa itu memang by skenario atau memang mundur karena akibat konsekuensi dari pasar yang tidak bisa menahan tadi review buruk dari luar itu, atau ada udang di balik batu nih sebenarnya? Atau ditekan, Iya, atau kayak gimana? atau secara sukarela? Jadi dari 5 yang mengundurkan diri, saya kenal relatif dekat dengan 3 diantaranya. Oke. Ini orang baik, orang profesional, orang setahu saya ya berintegritas. Pasti kalau dia tidak melakukan sesuatu itu ada kendala yang luar biasa. Yes. Jadi saya mengatakan ini Yes. orang baik di ekosistem yang buruk, Orang baik di ekosistem yang buruk akhirnya menyingkir. tidak bisa ngapa-ngapain. Yes. Nah kemudian mengundurkan diri, tapi apakah mengundurkan diri atau dimundurkan? Ini menurut saya tidak menjadi isu yang perlu dibahas sebenarnya ya, karena kalau mereka mengundurkan diri apa dampaknya? Kalau mereka dimundurkan apa dampaknya? Nggak ada. Yang penting adalah sekarang momentum untuk mengganti orang, kemudian yang lebih penting lagi bukan orangnya sebenarnya. Ini menjadi center of attention. Yes. Ya. Semua pihak. Iya. Bahkan presiden sendiri memberikan perhatian. Tadinya kan Pak Presiden itu cuek dengan pasar modal. Yes. Berkali-kali beliau mengatakan, walaupun joke ya, joke ini ya, Joke. beliau mengatakan pasar modal itu judi. Ini kan tidak menunjukkan bahwa beliau care. Nah sekarang alhamdulillah, joke beliau itu kemudian beliau tinggalkan menjadi keseriusan. Pasar modal menjadi sesuatu yang penting, dan bahkan ada pesan-pesan langsung dari beliau kepada para anak buahnya terkait bagaimana memperbaiki pasar modal. Ini kalau orang-orang profesionalnya aja mengundurkan diri, pemerintah harus gimana nih untuk menaikkan kembali IHSG yang sudah anjlok ini? Ya, begini, ada beberapa langkah yang dilakukan. Sebagian benar, sebagian mengerikan. Sebagian benar, sebagian mengerikan. Yang benar dulu deh. Yang mengerikan dulu lah ya. Oh, yang mengerikan biar dulu. happy ending dong. Iya, yang mengerikan dulu. Yang serem itu misalnya ini respon spontan yang menurut saya tidak dipikirkan jangka panjang. Misalnya harga saham kan turun. Yes. Ya supaya naik kan harus dibeli sahamnya gitu kan. Tapi kan permasalahannya bukan ada yang beli atau tidak ada yang beli, tetapi kepercayaan pasar terhadap pasar hilang. Yes. Jadi kalau ada yang membeli, justru kesempatan bagi yang akan keluar. Iya. Jadi hanya berganti pemilik aja, artinya tidak akan mengangkat berapapun digelontorkan. Misalnya asuransi dana pensiun boleh invest, tadinya dibatasi maksimal 8% di saham jadi 20%. Menurut saya ini ngeri. Karena saham adalah investasi yang berisiko, apalagi saham di Indonesia yang penuh ketidakpastian. Ya, kita baru saja reviewnya juga buruk gitu kan. Bagaimana nanti kalau dana pensiun Mbak Fitri, dana pensiun Mas Kafid walaupun masih muda ya, jadi pensiunnya masih lama, itu diinvestasikan di saham mayoritas hingga 20%, kemudian hilang. Nggak jadi pensiun dong gitu. Kan amsyong kasihan gitu ya. Ambiar. Jadi dana pensiun, asuransi menurut saya jangan dikasih leniensi seperti itu. Itu keputusan yang terlalu buru-buru. Yang kedua, Danantara didorong untuk membeli saham. Ya itu. Jadi liquidity provider. Begini, ini bagus, tapi kemudian jangan dipaksa beli. Dikasih tugas, pokoknya harus beli biar harga naik. Jangan. Mereka harus masuk di saat yang tepat. Nah itu negatifnya. Langkah yang positif menurut saya ya kemudian dapat perhatian, OJK sudah mengeluarkan rencana floatingnya, free floatnya akan dinaikkan dari 7,5 menjadi 15. Udah ada upaya ya? Kalau saya usul bikin roadmap tuh 15 kemudian 20% kemudian 25%. Bikin roadmap. Di rata-rata di luar negeri berapa sih free floatnya? Kalau yang develop 25%. 25 ya. Kita sanggup nggak mencapai. Ya, memang perlu waktu. Nah, sudah dikeluarkan 15% walaupun ini akan sulit tercapai. Kenapa? Ini baru wajib bagi yang IPO baru, yang sudah lama gradual. Tetap gradual ya. Nah, kemudian yang kedua, OJK BEI akan membuka siapa saja pemegang saham ultimate beneficiary owner. Kalau selama ini yang dibuka hanya yang punya 5% ke atas.
Sekarang yang di bawah 5% pun akan dibuka. Kalau yang dibuka hanya di atas 5%, nah saya punya 20%, tapi saya bikin Kecil. 2%, 2%, 2%, Iya, 2% dicacah. gitu. Ini harus dibuka. Yes. Sehingga kalau kita tahu siapa ultimate beneficiary owner-nya, kalau ada transaksi dari 2 SPV ini, ini transaksi Ketahuan. semu. Ketahuan semuanya. Kemudian yang ketiga, Gorengan. sanksi. Sanksi Kita harus akan ditegakkan ya, bagi Pak. yang melanggar. Oke. Jadi memang yang jadi masalah di IHSG sekarang bukan perkara nominal ya, tapi kepercayaan publik, Trust. kepercayaan luar untuk melihat sistem atau ekosistem saham di Indonesia. Ya, jadi kita bayangkan begini Mas, pasar saham ini seperti pasar tradisional. Iya. Oke. Pasar yang bagus itu bersih, ada satpam, nggak ada preman, barangnya banyak, beraneka Barangnya ragam, lengkap. fresh, harganya benar, tidak ada manipulasi harga, kemudian timbangannya benar, kemudian penjualnya ramah, gitu ya. Kalau saya bayar dapat barang, gitu ya. Dibandingkan dengan pasar yang buruk, di mana mau parkir aja sudah berhubungan dengan banyak preman, Iya. kemudian nggak nyaman, Becek. masuk ke dalam Becek, nggak ada ojek. pilihan barangnya sedikit, sayur-sayurnya sudah Rentenirnya rusak, banyak, ya. rentenirnya, kemudian harganya tidak pasti, harus tawar menawar. Nah, mana yang dipilih? Iya. Ini Iya. pasti Pasar yang bersih. pertama. Jangankan soal ini ya, Gambarannya misalkan kita semua melihat satu pasar juga harganya lebih murah nih, tapi ternyata di baliknya Tapi becek. ya becek dan banyak preman buat malakin parkir gitu. Males juga kita masuk. Mahal juga, apalagi barangnya murah tetapi buruk. Iya, jelek. kualitasnya jelek gitu. Nah, ini sudah mahal buruk. Ini mah udah nggak mungkin sih. Udah nggak mungkin. Tapi Presiden Prabowo Subianto sendiri melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutnya bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat nih di balik guncangan-guncangan. Setuju nggak dengan itu? Keren. Begini, saya setuju dengan bahwa beliau sebagai menteri menyampaikan optimisme. Oh. Yes. Karena memang Harus optimis ada ya. tugas seorang menteri itu menjadi Biar supplier optimisme. Yes. Apapun dicari angle yang positif, optimis gitu. Tapi memang kalau optimismenya berlebihan dan masyarakat Itu bahaya melihat juga ya, Pak. ini disconnect dengan reality, Yes, iya. realitanya seperti ini, dinarasikan seperti ini, maka menjadi tidak kredibel. Jangan terlalu berlebihan. Jadi juga. optimis realis lah. Optimis realis. Iya, Nah, tetap Kalau realistis. kita ngomong tetap optimis tapi pasar disesuaikan kita fakta. bersih dari preman, tapi kita ke sana masih dipalakin uang parkir. Ya, bahaya kan realitas Iya, ini. betul. Dan kalau dikatakan fundamental ekonomi kuat, ya kita lihat satu persatu ya. Daya beli masyarakat Ya, jelek. karena emang ekonomi Fiskal pemerintah APBN buruk. Kemarin defisitnya gede. Kemudian ke depan tahun ini akan sulit juga. Karena potensi penerimaan barangkali tidak akan naik. Kalau naik sedikit sekali. Kemudian investasi juga belum terlalu menarik. Bahkan kalau kita berbicara investasi yang portfolio, tahun lalu itu capital outflow, banyak uang keluar daripada yang masuk. Tahun ini dengan fenomena yang kita hadapi, maka akan lebih banyak lagi yang keluar. Belum lagi kalau kita buka real sektor gitu ya. Yang dominan tumbuh itu adalah sektor informal yang menciptakan lapangan kerja tapi tidak berkualitas. Pengangguran masih tinggi dan lain sebagainya. Jadi fundamental ekonominya menurut saya tidak bisa dikatakan kuat, tapi menantang. Oke.